Rahim tuka, kata Allah. Rahim tu, aku memberikan rahmat kak kepadamu gara-gara seekor kucing. Dan beliau mengatakan lagi, lau zakoftum halawatal wasilata ail kurba ma'allahi ta'ala la'araftum miraratal qati'atil bu'da anhu ta'ala. Lau zakoftum, kalau kamu merasa dekat, halawatal wasilati, manisnya nyambung, ail kurba ma'allah ta'ala, nyambung, merasa dekat kepada Allah ta'ala. Kata Imam Syibla, kalau kamu merasa dekat, nyambung kepada Allah ta'ala, la'araftum, kamu pasti tahu, miraratal qati'ati, pahitnya misah dengan makhluk. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, kepada makhluk yang tidak dekat sama Allah, putusin. Gitu, intinya begitu. Kalau kamu mau dekat sama Allah, putusin kepada makhluk-makhluk yang tidak dekat sama Allah, kecuali seseorang yang mempunyai jabatan untuk as-siyasah, menyamar, pakai siasat, itu beda lagi, karena dia perlu siasat, nggak langsung hantam promo. Jadi kalau kita yang ingin polos, ingin dekat kepada Allah SWT, selama masih kita nggak memutusi kepada orang-orang yang nggak dekat sama Allah, nggak bisa. Kalau bahasa kita itu, kita dekat sama tukang minyak wangi, kita kebawa wangi. Kita dekat sama tukang sepiteng, bau gitu, bos piteng. Putusin. Al-Imam Ghazali Qaddasosiro dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, terbukanya hati, ini berlaku bagi orang-orang yang umurnya udah 50 tahun. Kalau umur udah 50 tahun, jangan pakai nimbang-nimbang. Ntar keburu malaikat datang, repot. Jangan. Putusin. Dikhawatirin. Kenapa begitu? Beliau mengatakan setiap perbuatan kebaikan itu malaikat mengaminkan. Begitu. Kita kumpul ngaji nih, malaikat datang, malaikat rahmat, ngaminin 2 kali keterangannya. Maksudnya apa? Biar istiqomah jalan ngaji terus. Aminnya sampai 2 kali setiap kebaikan. Tetapi pas malaikat mengaminkan, ternyata kesana nggak sesuai dengan yang diaminkan malaikat. Nah, ini ada problem. Besok ngaji, besok kagak. Walau padahal nggak ada acara apa-apa. Jadi semaunya aja dia ngaji, padahal nggak ada acara apa-apa. Ini problem berarti. Aminnya malaikat mentok. Tuh. Aminnya malaikat mentok. Nggak ada acara apa-apa. Nggak ngaji semaunya dia aja gitu. Berarti aminnya malaikat itu mentok. Ada problem. Problemnya apa? Nih keterangannya. Dia belum memutuskan kepada orang-orang yang nggak dekat sama Allah. Ini problemnya. Terutama umur yang 50 tahun. Jangan pakai
Jangan, kecuali umur yang 21 tahun dia masih begini-begini. Bagusnya ini juga. Tetapi kalau kayak kita udah begitu. Itulah kata Imam Ghazali yang disebut riyadhah, latihan diri kita. Bagaimana mungkin kita mau dekat sama Allah, kita nggak pernah jalani yang namanya riyadhah. Sedangkan anak kita secara teori, secara keduniawian udah pakai riyadhah. Sekolah ada testingnya, ada ujiannya, dia naik ke kelas. Masa kita dalam hal ibadah kagak ada riyadhahnya. Jadi gitu keterangannya. Al-Buda'anu ta'ala fa innahu, maka sesungguhnya kata Imam Shibla, azabun azimun, azab yang amat besar, yaitu jauh dari Allah. Tuh, inda ahlillahi, jauh dari Allah itu azab yang paling besar. Secara tauhid, dosa yang paling besar yaitu tidak mengenal Allah Ta'ala, terutama orang tua dalam hal nyari dunia tapi nggak kenal sama Allah. Dunia dari pagi sampai ini nggak kenal sama Allah. Nah itu bahaya benar. Imbasnya nanti ke anak. Anak. Wakana, dan bahwasanya Imam Shibla itu min du'aihi, di dalam doanya mengikuti doa sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan kami, berikan aku rezeki. Dianggap rezeki. Lazatan nazri, rezeki melihat zat, kenikmatan. Ya Allah berikan aku kenikmatan melihat ila wajhikal karimi, kepada wajahnya Allah, kepada zatnya Allah. Wajah itu zat. Ya Allah berikan aku rezeki, nikmatnya ngelihat Allah, nikmatnya ngelihat zat Allah. Wasyuqa ila liqahi, dan berikan aku rezeki ada rasa rindu ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nih doanya paling bagus. Ya Allah berikan kami rezeki nikmat melihat Allah. Ya Allah berikan rezeki ada rasa rindu ingin ketemumu, ketemu engkau, ketemu Allah. Rezeki paling besar. Kita nggak mungkin doa seperti ini. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin selama kita satu sholatnya tidak khusyuk, nggak bisa. Selama mandang kepada seseorang, kata Imam Ghazali, bukan hakikat tapi mandang zahiriyah. Kalau mandang hakikat bisa ketemu, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi nanti di dalam kitab tafsir Yasin, hari Jumu'ah itu di surga kumpul penduduk surga. Dalam tafsir Yasin itu pada kumpul hari Jumu'ah. Ngapain? Dipimpin sama nabinya masing-masing, membacakan pedomannya masing-masing. Pertama Nabi Daud baca kitab Zabur yang terkenal suaranya bagus. Itu umatnya ada ta'ajub, ada rasa nikmat mendengar suara Nabi Daud. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam baca kitabnya, kitab ini, merasa ta'ajub, ada rasa ta'ajub. Nabi Isa membaca kitabnya. Terus Nabi Musa baca kitab Taurat, umatnya merasa ta'ajub. Terus Nabi kita Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran, merasa ta'ajub. Fahtajaba Rob, maka terbukalah hijab tuh.
di surga.